Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Nauranuhai dari PBSI semester 1 Pagi B Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memenuhi UAS Sejarah Sastra Lama dan Modern dengan tema Perkembangan Novel Populer dan Pengarang Perempuan. Definisi dan ciri novel populer Indonesia yaitu biasanya novel yang digemari dan mudah ditemukan. Jenis-jenis novel percintaan yang paling sering populer, dan novel-novel yang alur ceritanya mudah dipahami. Salah satunya yaitu novel karya Pipit Senja. Pipit Senja atau Enti Handiwati Arif dikenal sebagai penyair, cerpenis, novelis, dan penulis cerita anak-anak. Lahir di Sumedang pada tanggal 16 Mei 1957. Nama Pipit Senja ternyata mempunyai kisah tersendiri. Pipit Senja adalah nama pena dari Enti Handiwati Arif. Novel yang telah ditulis ratusan, tetapi yang telah diterbitkan sebagai buku baru 80 cerpen dan novel, baik yang diterbitkan mandiri atau sendiri, maupun secara bersama-sama. Karya-karya yang terkenal antara lain, Lukisan Rembulan pada tahun 2003, Menggapai Kisahmu pada tahun 2002, Namaku Maisarah pada tahun 2001, Tembang Lara pada tahun 2003, Rembulan Sepasi pada tahun 2002, Merah Jenny, Kado Cinta untuk Palestina pada tahun 2002, Meletus Ungu pada tahun 2005, Langit Jingga Hatiku pada tahun 2007, dan Tuhan Jangan Tinggalkan Aku pada tahun 2007. Buku yang telah diterbitkan oleh penerbit antara lain Minzan, Kema Instant Press, Zikrul, dan Senayan Abadi. Pipit Senja telah berkeliling Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Salah satunya novel yang ingin saya angkat yaitu novel dengan judul Tuhan Jangan Tinggalkan Aku. Novel ini adalah sebuah tulisan yang diambil dari kisah nyata Eni van Morsel Arif, anak kedua dari 7 bersaudara yang ingin mencari kebahagiaan dengan jalannya sendiri, dan akhirnya menikah dengan Pak Rim yang berusia 40 tahun dan menjadi istri keduanya, dan memiliki anak laki-laki yang bernama Peter. Namun, tidak berselang lama, akhirnya mereka bercerai. Dan Eni van Morsel mengikuti Biro Jodoh Internasional dan bertemu dengan laki-laki bernama Gez, seorang pemuda dari Belanda. Dan ternyata pemuda itu adalah seorang penipu, pemabuk, dan psikopat. Selama berbulan-bulan, Anne mengalami sebuah siksaan. Setelah itu, Anne dan anaknya Peter kabur dari cengkraman Gez dan bertemu dengan Paul. Paul adalah seorang laki-laki berdarah Belanda, teman dari Gez, dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, Anne dan Peter tinggal di Belanda selama bertahun-tahun. Setelah usia Peter sudah remaja, Anne dan Paul kembali ke Indonesia. Dan setelah di Indonesia, Anne mengidap sebuah penyakit selama berbulan-bulan. Puncaknya, Anne sakit-sakitan hingga dia tidak mampu untuk bertahan hidup, dan akhirnya Anne pun meninggal setelah mengidap sebuah penyakit. Dan anaknya Peter akhirnya mengikuti sebuah organisasi PBB, pembela atau pelindung wanita di dalam PBB, karena
Peter tidak ingin wanita-wanita lain mengalami kisah seperti ibunya atau bundanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.